Welcome to Market Story PTFX YouTube channel. Jadi di Market Story kita akan kasihkan Anda prediksi market untuk trading kalian minggu depan, dan juga kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan kalian di YouTube ataupun di Instagram. Jadi jangan lupa komen dan subscribe, and let's get started. Yo, barusan EU itu profit H1 price action karena dominan candle ya bang, atau candle shadow tongkat. Nah, di sini jangan terlalu fokus dengan candle, makanya kita nggak ngajarin candle, malah candle kita jadiin satu warna supaya kita nggak terlalu fokus terhadap candle, tapi kita lebih fokus terhadap price action itu sendiri. Jadi kenapa saya enter EU, karena price actionnya bagus, dia sudah break trend line, retest, selanjutnya dia harus membuat lower low, makanya kita sell di EU. Pertanyaan yang kedua dari BRST Go. Apa yang harus kita lakukan saat modal hanya $20? Menarik pertanyaannya, tapi impossible jawabannya. Kenapa? $20 katakanlah is not enough. Kalian bakalan mendapatkan berapa di $20 katakanlah? Kalau $20 berarti kalau 1%-nya berarti berapa? 2 sen. It doesn't make sense. Jadi ada namanya modal minimal di forex itu. Jadi misalkan kalian ke bisnis, masuk ke bisnis apapun, pasti ada certain of modal yang harus kalian taruh. Memang di sana tidak ada yang bilang harus berapa, bisa dengan $5, tapi kalian tidak bisa mendapatkan profit yang konsisten dengan segitu. Kebanyakan bakalan kena margin call. Jadi hati-hati, minimal adalah $500 sampai $1.000 itu minimal. Oke? Jadi kalau $20 saran saya adalah save your money, still working, tapi di save uangnya. Oke, sampai nanti uangnya cukup untuk trading. Selagi ngumpulin, kalian bisa belajar dengan demo account untuk saat ini. Itu jawabannya. Kemudian dari Pak Fatur Rahman, Mas, untuk TP apakah agar lebih optimal menunggu rejection? TP stop loss itu sudah ada apa ya kalau dibilang ya? TP dan udah ada patokannya. Kalau stop loss segini, TP-nya seberapa? Dan kalau price action ini TP-nya seberapa, itu sudah ada patokannya, silahkan dipelajari untuk yang situ. Dari Gus Mane, ada dua indikator favorit Pak Rizky saat trading. Tidak ada, kita pakai naked chart, tapi biasanya kita pakai EMA. Pak Rizky trading menggunakan indikator atau naked chart? Jawabannya naked chart. That's it. Pak Ubay Banana, permisi Mas, apakah analisa teknikal kita buat sebelum akan berlaku selamanya? Tidak ada yang namanya itu selamanya, semuanya itu temporary. Makanya setiap hari kita harus cek market bagaimana keadaannya, apakah still valid pergerakan yang sudah kita prediksi kemarin. Makanya di prediksi market kita kasih 4 kali prediksi market supaya kita tahu pergerakan marketnya itu bagaimana. Pak Aji Jaya Sakti, kalau kita terlambat entry apa saja yang dicek supaya kita yakin continuation atau bukan? Kalau kalian terlambat entry jangan khawatir, katakanlah sudah bullish market. Di time frame kecil cari higher low-nya di time frame kecil. Jadi market itu zigzag pastikan. Ketika sudah telat, ketika up, tunggu dia koreksi sebelum kalian buy kembali. Pencari new money, oke, show. Bang, apakah kalau kita join akan dibimbing pemula? Oke, untuk ini pertanyaannya banyak sekali. Jadi untuk dibimbing dari awal, yes. Karena kita ada forex starter, itu khusus yang benar-benar dari awal, dari nol kita akan bimbing. Kemudian setiap minggunya, setiap Jumat, setiap minggu kita juga kasih webinar-webinar secara beruntun. Jadi itu jawabannya. Let's get back to prediksi market. GBP USD kalau kita bisa lihat ini, kita expected dia untuk up lebih tinggi lagi, ternyata dia hanya segini dan shredded down. Karena kenapa? Retest ke area sebelumnya. Dia harus retest ke area sebelumnya, jadi break, retest, dan dia melanjutkan retestannya ternyata. Oke, what will happening next? Kita tunggu area market untuk GBP USD ke area trendline, untuk retest ke area trendline. Kemungkinan kita bisa asumsi untuk sell setelah itu, waktu ada rejection. Oke, 1, 2, 3 rejection, kita bisa langsung untuk boom to down. Itu untuk GBP USD.
untuk Euro USD kita udah dapat banyak kemarin di Euro USD grup juga saya sudah bagiin sangat-sangat banyak kita dapatnya. What will happening next? Kita bisa aim dia sampai at least ke area 131 sampai area sini. Oke, 130 131 itu kemungkinan ke area situ sebelum bisa sell kembali. Nanti waktu sell kita pasti umumin di grup untuk Euro USD. Jadi saya taruh alert di sini. Oke, kemudian untuk USD CAD masih kita expected untuk naik. Saya inginnya dia retest ke sini dan lanjut naik, tetapi retestnya sangat kecil sekali. Sekarang dia membuat lower high, jadi saya masih expected dia untuk melanjut ke bawah untuk retest sebelum dia lanjut naik, karena strukturnya masih lower high, lower low, lower high, lower low. Seharusnya dia lanjut up setelah dia retest at least ke area 1.348. Untuk Euro Yen mana tadi Euro Yen, boom. Untuk Euro Yen kita bisa lihat trendline dan seharusnya dia up. Oke, sekarang sekarang dia lagi ngapain? Oke, kalau bisa kita lihat masuk ke area trendline, fake out lagi. Nah, kalau seperti ini saya tidak akan melihatnya, saya akan tunggu dia benar-benar dia bakalan up. Kalau dia valid low di sini, berarti kita bisa expected at least dia ke area 122.3 nanti ya, at least nanti ke area sini. Untuk Aussie dollar break retest kemungkinan double bottom. Ini sama Euro Yen tadi sama pergerakannya, lihat sama, jadi saya masih expected dia untuk up selagi trendline masih belum tertembus. Nanti juga kita bisa lihat lebih dalamnya di grup nanti. Gold, what will happening with the gold? Oke, gold kita masih expected ke 1750 kan kemarin, kalau masih ingat. Ketika market kalau nggak salah di sini kita masih target ke 1750. Oke, saat ini kelihatannya agak berbeda saya melihatnya. Kenapa? Saya kira dia akan lanjut up, tetapi kelihatannya agak struggling, agak investor agak apa lah dibilang ya, agak really struggling at the moment, agak kesulitan. Kalau dilihat pattern yang di sini sama yang di sini hampir sama. Jadi what will happening next, kita shifting dari bullish, kita tunggu dia break dan tunggu dia retest sebelum dia lanjut lagi untuk down. Sekarang kita shiftingnya seperti itu. Selama trendline ini tertembus, nanti misalkan dia tertembus berarti kita expected seperti itu. Tapi kita lihat skenario nya, lihat hampir sama, jadi kemungkinan juga sama-sama seperti yang sebelumnya. Oke, jadi itu prediksi market untuk Anda. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini untuk support channel kita, dan juga jangan lupa komen di bawah supaya kita bisa membacakan komen-komen kalian di minggu-minggu selanjutnya. See you next one.